Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Silakan masuk, nak. Mau bertemu dengan siapa? Mau bertemu dengan Bu Indri. Oh, mau bertemu dengan ibu. Iya. Mau masuk, silahkan cari tempat duduk senyaman mungkin. Saya Mega Bu dari kelas 11 TKJ 3, dulunya kelas 10 TKJ 1. Oh iya, ibu baru ingat Mega yang kelas 10-nya BK-nya dengan ibu ya. Oke, Mega apa kabar, nak? Baik Bu. Ya, alhamdulillah baik ya. Mega sekarang rumah di mana? Kalau nggak salah, dulu rumahnya di sekitar sini ya, nak ya? Iya, dekat sama sekolah. Tapi sekarang udah pindah Bu ke perumahan Kalang Surya. Ini mau menemui ibu. Iya, betul Bu. Oke, berarti kamu kesini atas inisiatifmu sendiri. Iya, ini atas inisiatif Mega sendiri mau bertemu dengan Ibu. Oke, kalau gitu, Mega, ada yang bisa ibu bantu, nak? Gini Bu, Mega mau konseling sama Ibu. Oke, Mega mau konseling sama ibu. Nah, mungkin ibu jelaskan terlebih dahulu ya apa itu konseling. Jadi Mega, konseling itu adalah proses interaksi antara konselor, di mana konselornya itu adalah Bu Indri dan dengan konseli yaitu Mega, dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang konseli hadapi. Ya. Oh begitu ya Bu, tapi Mega takut kalau nanti Mega kan diketahui orang lain Bu. Baik Mega, kamu tenang saja nak, karena dalam proses konseling ada yang namanya kode etik. Kode etiknya itu namanya yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah dijamin ya, apa yang Mega ceritakan ke ibu tidak akan ada satu orang pun yang tahu. Proses konseling itu bukan hanya asas kerahasiaan saja, tapi ada asas keterbukaan dan kejujuran. Ya, jadi keterbukaan itu Mega sebagai konseli harus cerita sangat terbuka ke ibu. Berikutnya itu kejujuran, di mana Mega harus benar-benar cerita sejujur-jujurnya atas permasalahan Mega, bukan permasalahan orang lain. Oh, berarti Mega berceritanya tanpa ragu ya Bu? Iya Mega, betul sekali. Jadi kamu jangan ragu menceritakan apa yang menjadi permasalahanmu. Karena tenang, masalahmu tidak akan diketahui oleh orang lain. Dalam proses konseling kita lakukan setiap sesinya itu 40 menit. Ya. Nah, dalam proses konseling itu minimal 4 kali sesi, 4 kali pertemuan, ya, tergantung dari masalahnya. Kalau misalkan selama 4 sesi ternyata masalah Mega belum terselesaikan, maka kita tambah lagi sesinya sampai permasalahan Mega selesai. Setuju untuk mengikuti proses konseling? Setuju dong Bu. Baik, kalau begitu Mega harus mengisi surat pernyataan konseling. Baik, ini ada surat pernyataan persetujuan konseling ya. Ya, nah dengan Mega tanda tangan dan mengisi surat pernyataan persetujuan konseling itu artinya kita akan melakukan konseling kurang lebih 4 kali pertemuan ya Mega ya. Baik Mega, sekarang coba kamu ceritakan apa yang menjadi permasalahanmu saat ini. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini Mega merasa sangat tidak percaya diri dan malu. Kalau boleh ibu tahu, apa yang menyebabkan kamu merasa malu dan merasa tidak percaya diri? Mega merasa tidak percaya diri karena Mega merasa sangat jelek Bu. Lalu nak? Bentuk tubuh Mega yang gemuk tidak seperti teman-teman Mega yang berbadan langsing, sangat terlihat cantik Bu. Mega ingin sekali seperti teman-teman Mega. Oh, jadi kamu merasa bahwa cantik itu harus langsing seperti teman-temanmu Mega? Iya, betul Bu. Karena menurut Mega, dengan bentuk tubuh Mega yang gemuk, teman-teman tidak mau berteman dengan Mega. Maka dari itu Mega ingin bentuk tubuh Mega langsing seperti teman-teman Bu. Oh, jadi kamu merasa tidak percaya diri dengan bentuk tubuhmu yang gemuk. Nah,
Karena kamu merasa bahwa cantik itu harus langsing seperti teman-temanmu. Iya betul Bu, Mega merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuh Mega yang gemuk. Mega ingin sekali seperti teman-teman Mega yang berbadan langsing terlihat cantik. Maka dari itu Mega merasa bahwa bentuk tubuh Mega yang gemuk ini teman-teman tidak mau berteman dengan Mega. Oh, jadi kamu merasa tidak percaya diri Mega dengan bentuk tubuhmu yang gemuk. Kamu ingin seperti teman-temanmu yang bertubuh langsing sehingga terlihat cantik. Dan Mega juga merasa bahwa dengan bentuk tubuh Mega yang gemuk, teman-teman Mega tidak mau berteman denganmu, nak. Iya betul Bu, Mega merasa tidak nyaman dengan pikiran ini Bu. Mega ingin sekali bisa menerima kekurangan Mega, terutama bentuk tubuh Mega yang gemuk. Tapi Mega tidak tahu bagaimana caranya menghilangkan pikiran yang ada pada diri Mega Bu. Bagus sekali, Mega. Nah, kalau begitu, untuk menyelesaikan permasalahanmu ini, kamu hendaknya menetapkan tujuan. Nah, dalam proses merumuskan tujuan ini, kira-kira siapa saja yang terlibat dalam permasalahanmu kali ini? Mega rasa diri Mega sendiri Bu yang terlibat dari permasalahan ini. Oke, Mega, berarti tidak ada satu orang pun yang terlibat dalam permasalahan ini ya, Mega? Iya. Ini benar-benar terjadi dalam pikiran-pikiran Mega sendiri. Baik, Mega. Dalam permasalahan ini, apa yang akan kamu lakukan dalam mengatasi permasalahan ini? Mega rasa Mega harus menghilangkan pikiran bahwa cantik itu harus langsing Bu. Iya betul Mega, lebih pentingnya kamu harus tahu cara menghilangkan pikiran itu dari dirimu Mega. Nah itu dia Bu, Mega merasa sangat sulit untuk melakukannya Bu. Nah kalau begitu Mega, kamu harus menetapkan dalam kondisi bagaimana kamu mau menyelesaikan permasalahanmu saat ini. Mega rasa Mega harus menghilangkan pikiran tersebut sekarang juga Bu. Sekarang coba kamu rumuskan apa tujuan yang ingin kamu capai setelah melakukan konseling. Mega merasa tidak percaya diri karena bentuk tubuh Mega yang gemuk. Mega merasa kalau cantik itu harus langsing Bu, karena teman-teman Mega seperti itu. Karena itu Mega ingin menghilangkan pikiran-pikiran bahwa cantik itu sebenarnya tidak harus langsing Bu. Bisakah Ibu menunjukkan cara lain dalam mengatasi masalah Mega ini agar Mega bisa menerima Bu segala kekurangan Mega termasuk bentuk tubuh Mega yang gemuk? Baik Mega, tentu saja bisa Mega. Setelah Ibu mendengarkan permasalahan yang Mega ceritakan tadi ke Ibu, sebaiknya Mega menghilangkan pikiran-pikiran negatif Mega menjadi pikiran-pikiran positif. Nah, dalam proses konseling ini, Ibu akan melakukan dua teknik, ya, teknik restrukturing kognitif dan teknik talk stopping untuk menyelesaikan permasalahan Mega. Nah, Ibu untuk teknik tersebut kayak restrukturing kognitif sama talk stopping itu apa ya Bu? Baik Mega, Ibu jelaskan dulu ya. Untuk restrukturing kognitif adalah memusatkan perhatian pada upaya mengidentifikasi dan mengubah pikiran-pikiran atau pernyataan diri negatif dan keyakinan-keyakinan konseli yang tidak rasional menjadi rasional. Itu adalah mengganti pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran-pikiran yang positif. Ya. Lalu yang kedua menggunakan teknik talk stopping. Ya, talk stopping itu adalah merujuk pada sekelompok prosedur yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan seseorang untuk memblokir secara kognitif serangkaian pikiran yang negatif. Bagaimana Bu cara kerja teknik restrukturing kognitif dan talk stoppingnya Bu? Baik Mega, Ibu jelaskan dulu ya satu-satu. Yang pertama, restrukturing kognitif. Nah, nanti Mega diminta untuk menuliskan pikiran-pikiran negatif Mega dan merubahnya menjadi pikiran positif. Lalu, cara kerja talk stopping ini adalah sistem blokir ya, sistem stop. Jadi, ketika Mega memikirkan sesuatu hal yang negatif, Mega boleh ucapkan secara lantang kata stop atau di dalam hati, lalu merubahnya dengan pernyataan positifnya. Apakah Mega setuju Ibu menggunakan teknik restrukturing kognitif dan talk stopping untuk menyelesaikan proses permasalahan Mega kali ini? Baik Bu, Mega pasti setuju. Oke, kalau Mega setuju,
Silahkan nanti Mega tuliskan pikiran-pikiran negatif Mega di kertas ini. Ya, tentunya pikiran-pikiran negatif itu sesuai dengan apa yang Mega ceritakan pada saat ini, ya Bu, gitu ya. Menuliskan pikiran-pikiran negatif Mega pada saat ini. Cukup Bu. Oke, kalau cukup, silahkan Mega tulis di sini. Bu. Sudah selesai. Ini adalah pernyataan-pernyataan negatif Mega yang Mega pikirkan. Pikiran negatifnya belum bisa menerima bentuk tubuh Mega yang gemuk. Lalu yang kedua, Mega harus langsing seperti teman-teman Mega sehingga terlihat cantik gitu ya. Lalu yang ketiga, Mega takut tidak ada teman yang mau berteman dengan Mega karena bentuk tubuh Mega yang gemuk. Ucapkan terima kasih ya karena kamu sudah bekerja keras menuliskan pernyataan-pernyataan negatif yang ada dalam pikiranmu. Ya. Nah, Mega, pernyataan-pernyataan ini merupakan pernyataan yang menunjukkan bahwa kamu belum bisa menerima bentuk tubuh yang gemuk, ya, sehingga kamu tidak percaya diri dan kamu merasa bahwa kamu harus langsing seperti teman-temanmu, ya, baru terlihat cantik. Dan kamu juga merasa bahwa teman-temanmu tidak menerimamu dengan baik karena bentuk tubuhmu yang gemuk. Seperti itu ya Mega? Ya, betul Bu. Nah, Mega, daripada Mega memikirkan hal tersebut, lebih baik Mega mendorong diri Mega untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif dan diganti menjadi pikiran-pikiran yang positif. Pernyataan negatifnya, saya takut mengajak teman-teman saya berangkat bareng ke sekolah. Itu pernyataan negatifnya. Dirubah menjadi pernyataan positif. Pernyataan positifnya seperti ini Mega. Saya harus berani dan harus percaya diri berbicara kepada teman saya untuk mengajak atau pulang bareng ke sekolah. Pikiran negatif baru Ibu menggantinya jadi pikiran positif ya Bu? Ya Mega, betul sekali. Nah, kira-kira Mega mau mencobanya? Mega mau coba Bu. Dari pikiran negatif pertama, Mega ini malu dengan bentuk tubuh Mega yang gemuk. Nah, itu cara mengubah jadi pikiran positifnya bagaimana? Ya, untuk pernyataan yang pertama. Tapi ini versi Ibu. Nanti Mega boleh versi Mega seperti apa. Ya, yang pertama tadi pikiran negatif atau pernyataan negatif Mega adalah belum bisa menerima bentuk tubuh Mega yang gemuk. Kita rubah menjadi pikiran positif. Ya, gemuk ya bukan berarti berbeda dengan yang lain. Ya, tubuh gemuk itu adalah salah satu keunikan yang kita Mega paham. Apakah Mega mau mencobanya? Mau. Oke, kalau Mega mau mencobanya, silahkan Mega tuliskan pikiran-pikiran positif Mega di sini, ya. Karena ini Mega sudah menuliskan pikiran negatif, silahkan Mega tulis di bawahnya pikiran positifnya seperti apa. Pikiran negatif menjadi pikiran positif, tuliskan pikiran positif. Sudah, Mega? Sudah Ibu. Oke, kalau sudah, boleh dilihat. Oke, Mega, boleh Mega bacakan. Mulai dari pikiran negatif pertama. Jadi pikiran negatif Mega yang pertama itu, Mega belum bisa menerima bentuk tubuh Mega yang gemuk. Nah, cara mengubahnya menjadi pikiran positif, Mega harus lebih menerima apapun keadaan fisik Mega ya Bu. Karena kan kita diciptakan unik, ada yang gemuk, ada yang langsing, sama kayak warna kulit juga, ada yang hitam, ada yang juga putih ya kan Bu. Ya, betul Mega. Terus yang kedua, pikiran negatif Mega itu, Mega harus langsing supaya terlihat cantik seperti teman-teman Mega. Nah, untuk pikiran positifnya, Mega harus lebih percaya diri Bu dengan bentuk tubuh Mega yang gemuk. Karena cantik itu tidak mesti langsing. Kan ada istilah inner beauty ya Bu, jadi cantik dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, pikiran negatif Mega itu, Mega takut Bu teman-teman tidak mau berteman dengan Mega karena badan Mega yang gemuk. Nah, pikiran positifnya itu, Mega harus bisa diterima dengan baik oleh teman-teman Mega dengan cara Mega berpikir positif bahwa mereka tuh pasti berteman dengan Mega bukan karena bentuk tubuh. Oke Mega, bagus sekali Nak. Kamu sudah berusaha
menggantikan atau menghentikan pernyataan-pernyataan negatif yang ada dalam pikiranmu menjadi pernyataan yang positif. Setiap kali kamu memikirkan pikiran negatif, ya, kamu juga bisa memberikan sinyal stop dalam diri kamu ya Mega ya. Ibu kasih contoh nih, ya. Sinyal stop ini bisa kamu ucapkan secara lantang atau di dalam hati. Ya, contohnya pernyataan negatif kamu yang pertama, belum bisa menerima bentuk tubuh Mega yang gemuk. Nah, Mega bisa bilang stop Mega. Nah, ganti itu dengan pernyataan yang positif. Saya harus lebih bisa menerima apapun kondisi fisik saya, karena cantik itu tidak mesti langsing. Seperti itu ya Mega. Mendengar kembali pokok-pokok pembicaraan kita tadi apa? Jadi yang Mega tangkap dari pembicaraan tadi itu, Mega harus bisa menghilangkan pikiran negatif Mega menjadi pikiran positif. Nah, ketika pikiran negatif itu muncul dalam diri Mega, Mega bisa tuh Bu pakai teknik sensor blokir dengan cara berbicara stop. Itu bisa dalam hati atau bisa secara lisan ya Bu, kalau misalkan lagi sendiri. Nah, pastinya kalau Mega mau bisa memakai teknik tersebut, Mega harus berlatih terus Bu untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut dan diganti dengan pikiran positif. Jadi Mega sudah memahaminya ya Nak, ya? Oke. Nah, kalau Mega sudah memahaminya, jadi bagaimana perasaan Mega setelah mencoba menggantikan atau menghentikan pikiran-pikiran negatif yang ada dalam diri juga dan dirubahnya atau diganti menjadi pikiran positif? Setelah mencoba menggantikan pernyataan-pernyataan negatif menjadi positif yang ada dalam pikiran Mega, sekarang jauh lebih baik Bu. Pikiran Mega juga mulai terbuka tentang cantik itu ternyata nggak harus langsing seperti teman-teman Mega. Mega juga sekarang berusaha menerima segala kekurangan yang ada dalam diri Mega, terutama bentuk tubuh Mega yang gemuk gitu. Oke Mega, bagus sekali ya. Berarti Mega sudah memahaminya ya, bahwa cantik itu tidak perlu langsing. Oke Mega, tapi Mega harus terus berlatih untuk menghilangkan pikiran-pikiran negatif menjadi pikiran positif. Ya, caranya tadi bisa dengan menuliskan pikiran-pikiran negatif dan merubahnya menjadi pikiran positif, atau bisa juga menggunakan sistem blokir tadi ya. Jadi gunakan kata stop ketika pikiran negatif itu ada dalam pikiran Mega. Bisakah Mega berlatih di rumah dengan menggunakan dua cara yang dijelaskan tadi Nak? Bisa dong Bu. Ya, gimana nih kemajuan Mega? Apa yang telah Mega capai dari sesi pertama konseling? Jadi gini Bu, Mega merasa bahwa keputusan Mega untuk konseling dengan Ibu adalah hal yang tepat karena Mega merasa banyak kemajuan yang ada dalam diri Mega, terutama pikiran Mega bahwa ternyata cantik itu tidak harus langsing Bu. Gemuk juga bisa terlihat cantik kalau hatinya penuh dengan kebaikan. Wah, bagus sekali Mega. Ibu sangat senang mendengarnya. Banyak sekali kemajuan yang positif yang ada dalam diri Mega setelah melakukan konseling. Iya. Apakah ada dampak positif yang terjadi dalam diri Mega setelah melakukan konseling ini? Ada dong Bu. Wah, kalau ada, bolehkah Ibu mendengar ceritanya? Dampak positif apa yang terjadi dalam diri Mega? Kalau dampak positif yang terjadi dalam diri Mega itu, Mega sudah mulai bisa menerima bentuk tubuh Mega yang gemuk. Mega juga udah mulai bermain Bu dengan teman-teman Mega walaupun sedikit malu. Tapi yang paling penting bagi Mega adalah pikiran Mega. Pikiran Mega tentang cantik itu harus langsing sudah mulai pudar Bu. Sekarang Mega sudah membuka pikiran Mega bahwa ternyata cantik itu bukan dari bentuk fisiknya, tetapi dari hatinya atau dari dalam diri kita ya Bu. Makanya sekarang Mega lebih menonjolkan kecantikan yang ada dalam diri Mega. Mega juga sekarang sudah banyak membantu teman yang lebih membutuhkan, juga ditambah dengan ikut ekskul PMR supaya bisa nolong sesama. Wah, Alhamdulillah, Ibu ikut senang dengernya Nak. Itu suatu pencapaian yang luar biasa yang telah kamu ambil langkah penting untuk menghentikan pikiran negatif tentang bentuk tubuhmu ya Nak ya. Lanjutkan terus ya, jangan berhenti di proses konseling ini. Nah,
Nah, Mega, Ibu pengen tahu nih Mega, bagaimana perasaan Mega ya untuk sesi terakhir konseling ini? Sejujurnya perasaan Mega tuh campur aduk Bu, antara gugup sama sedih. Mega tahu kalau ini tuh sesi terakhir, tapi Mega juga bersyukur atas perjalanan yang kita lalui selama proses konseling ini Bu. Ibu memahami perasaan Mega. Terima kasih Ibu juga ucapkan kepada Mega ya telah memberikan kepercayaan kepada Ibu dalam proses konseling ini. Nah, Ibu juga pengen tahu nih, Mega, apa saja ya yang menurut Mega paling berharga dari pengalaman konseling ini? Yang paling berharga menurut Mega tuh Mega merasa aman Bu buat berbagi pikiran-pikiran negatif Mega. Terutama Mega juga mau berterima kasih kepada Ibu atas pandangan dan juga wawasan yang Ibu berikan, itu sangat membantu Bu. Ya, sama-sama Mega. Ibu sangat senang mendengarnya. Nah, proses konseling ini seringkali memang menciptakan kepercayaan dan rasa nyaman antara konselor dan konselor. Ya, Mega. Kira-kira ada yang masih ingin disampaikan atau ada yang belum paham gitu sebelum kita akhiri sesi konseling ini? Mega hanya ingin berterima kasih sama Ibu atas bantuan dan dukungannya selama proses konseling ini Bu, sampai masalah Mega bisa selesai sekarang. Sama-sama. Ibu juga sangat berterima kasih kepada Mega. Mega juga sudah mempercayai Ibu untuk membantu Mega menyelesaikan permasalahan Mega melalui proses konseling. Ya, nanti sesi konseling ini bisa kita akhiri. Nah, dari Mega sampai sini karena tujuannya juga sudah tercapai ya Mega ya.